Gue pernah bangun tidur, lihat atap kamar, terus tiba-tiba mikir, gue tuh lagi ngapain sih sebenarnya dalam hidup? Rasanya kayak nyemplung di laut luas tanpa peta berenang sambil nebak-nebak arah sambil nanya, ini bener nggak sih jalannya? Kadang lo ngerasa capek bukan karena kurang tidur, tapi karena kepala lo muter, terus mikirin tujuan yang bahkan nggak lo ngerti. Seolah lo lagi ngejar sesuatu, tapi apa? Dunia jalan cepet. Orang-orang di sekeliling lo kayak udah nemu treknya masing-masing, sementara lo masih bengong. Nanya, gua kok masih di sini ya? Tenang bro, lo nggak sendirian. Banyak anak muda di usia 20 sampai 30-an yang lagi jungkir balik ngerasain hal yang sama. Ini bukan cuma lo yang lagi kebingungan. Ini yang biasa disebut quarter life crisis. Fase di mana lo mulai ngerasa hidup tuh kayak puzzle yang potongannya hilang, entah kemana. Lo mulai bandingin diri lo sama orang lain, mulai nanya, apa gue salah langkah? Kenapa mereka bisa, gue nggak? Padahal sebenarnya fase ini tuh lumrah banget. Justru tanda kalau lo lagi tumbuh, lagi belajar berdiri di antara mimpi dan realita yang nggak selalu mulus. Hari ini kita bakal ngobrol santai soal kenapa sih ini kejadian, tanda-tandanya kayak apa, dan yang paling penting, gimana caranya ngadepin tanpa bikin diri lo makin nyungsep. Gua nggak bakal kasih petua sok bijak. Tapi kita bakal bongkar bareng kenapa fase ini muncul, kenapa rasanya bisa segitu nyeretnya, dan gimana biar lo bisa nafas lebih lega jalanin hidup. Karena kalau lo ngerti polanya, lo bisa berhenti ngerasa sendirian. Kita bakal kupas pelan-pelan, kayak ngerakit ulang puzzle yang selama ini bikin lo pusing. Siap? Yuk, kita mulai. Jadi, apa sih sebenarnya quarter life crisis itu, ke? Bayangin lo lagi berdiri di persimpangan jalan gede, kiri kanan ada papan petunjuk yang tulisannya buram. Sambil di belakang lo ada suara. Cepetan, waktu nggak nunggu. Fase ini biasanya datang di usia 20 sampai 30 tahun. Pas lo lagi transisi dari remaja yang bebas ke dewasa yang penuh tanggung jawab. Kepala lo mulai penuh pertanyaan. Karir gue bener nggak ya? Hubungan gue sehat nggak? Masa depan gue bakal kayak apa? Dan tiba-tiba, yang tadinya lo pikir jalan hidup tuh lurus-lurus aja berubah jadi labirin penuh belokan aneh. Tanda-tanda paling umum, pertama lo ngerasa stuck. Bangun tidur rasanya kayak masuk mode autopilot. Kerja, makan, tidur, ulang lagi. Nggak ada rasa berkembang, nggak ada rasa puas. Kedua, lo nggak bisa berhenti bandingin diri sama orang lain. Scroll medsos bentar aja, lihat temen udah nikah, udah dapat promosi. Atau jalan-jalan keliling dunia, langsung mikir, gua kapan? Ketiga, lo bingung soal passion atau tujuan. Apa gua kerja cuma buat gaji? Apa gua udah nemuin yang gue cinta? Terakhir, lo takut banget bikin keputusan besar. Takut salah langkah. Takut nyesel. Jadi akhirnya malah diem di tempat. Menurut riset yang diterbitin di Journal of Adult Development, fase ini bukan cuma soal stres biasa. Ini bagian penting dari proses berkembang. Kata psikolog Oliver Robinson, quarter life crisis muncul bukan karena lo lemah, tapi justru karena lo sadar hidup itu kompleks, penuh pilihan, dan kadang nggak ada jawaban pasti. Itu bikin lo frustrasi, tapi sekaligus dorong lo buat nyari makna lebih dalam. Gua tahu ini semua terdengar berat, tapi percayalah, kalau lo ngerasain ini, artinya lo nggak jalan mundur. Lo lagi tumbuh. Kadang ngerasa kehilangan arah itu bukan tanda lo gagal, tapi tanda lo udah nggak mau lagi hidup asal jalan aja. Pertama, mari kita bahas si biang kerok utama, tekanan sosial. Dari kecil, kita dikasih peta hidup yang katanya ideal. Sekolah bagus, kerja mapan, nikah, punya anak, pensiun tenang. Ekspektasi itu nggak cuma datang dari keluarga, tapi juga society yang sibuk ngasih cap sukses atau gagal berdasarkan standar yang seringkali nggak lo sepakatin sendiri. Teman-teman pun tanpa sadar jadi cermin. Lo lihat mereka melaju, lo merasa harus ikut lari, padahal lo sendiri belum tentu mau ke arah yang sama. Rasanya kayak lagi naik eskalator yang geraknya lambat, sementara semua orang di sekitar lo udah lari naik tangga. Lalu datanglah sosial media, pelengkap penderitaan modern. Setiap buka feed, lo dihadapkan sama parade pencapaian. Ada yang baru lulus, ada yang baru nikah, ada yang baru bikin bisnis sukses, ada yang lagi healing di Bali. Mata lo ngeliat, hati lo langsung nyeletuk. Kenapa gue nggak kayak gitu ya? Padahal yang lo lihat cuma potongan terbaik dari hidup orang lain. Gak ada yang upload video mereka nangis di kamar karena burnout atau panik karena saldo rekening nyaris habis. Ironisnya, logika itu sering kalah sama perasaan dan jadilah lo terjebak dalam ilusi. Hidup gue ketinggalan jauh. Tapi bukan cuma soal perbandingan.
Realita hidup dewasa sendiri kadang bikin kepala cenat-cenut. Waktu kecil, dewasa kelihatan megah. Bisa tidur larut, punya duit sendiri, bebas bikin keputusan. Nyatanya, tagihan listrik nunggu dibayar, kerjaan datang tanpa jeda, kesehatan mental minta diperhatiin, dan waktu santai makin langka. Dunia nggak ngasih jeda buat lo mikir. Apalagi buat nyari jawaban-jawaban eksistensial kayak apa makna hidup gue. Kadang lo cuma pengen hidup tanpa merasa dikejar-kejar. Belum lagi perubahan besar yang datang tiba-tiba. Pindah kerja, patah hati, pindah kota, kehilangan sahabat, kehilangan anggota keluarga. Setiap kejadian itu ngacak ulang prioritas, ngebongkar pondasi yang tadinya lo pikir kokoh. Tiba-tiba, semua hal yang dulu terasa pasti sekarang kelihatan rapuh. Lo mulai mikir ulang soal langkah, soal arah, bahkan soal siapa diri lo sebenarnya. Semua faktor ini, tekanan sosial, pengaruh sosial media, realita dewasa, dan perubahan besar, campur aduk kayak smoothie emosional yang lo nggak pernah pesan. Quarter life crisis lahir bukan dari satu masalah tunggal, tapi dari tumpukan kecil yang numpuk pelan-pelan. Rasanya kayak lagi main puzzle, tapi di tengah jalan gambar di kotaknya diganti tanpa pemberitahuan. Dan yang perlu lo ingat adalah, ini bukan soal lo lemah atau nggak becus. Ini soal lo lagi beradaptasi sama hidup yang jauh lebih kompleks dari bayangan masa kecil lo. Kita udah ngebahas kenapa quarter life crisis bisa datang tanpa permisi. Sekarang, saatnya ngobrolin gimana cara ngadepinnya. Nggak ada jaminan lo bisa langsung keluar dari fase ini dengan sekali klik. Tapi setidaknya ada beberapa langkah yang bisa lo coba biar lo nggak kebawa arus perasaan yang bikin pusing. Hal pertama yang perlu lo lakukan adalah ngenormalize kondisi ini. Sebagai manusia, kita sering ngerasa terjebak dalam tekanan untuk selalu tampil sempurna. Tapi, lo perlu ingat, quarter life crisis itu bukan penyakit, bukan tanda lo gagal, apalagi tanda hidup lo nggak sukses. Semua orang punya fase ini, cuman kadang bentuknya beda-beda. Jadi, bukan berarti lo mundur kalau lo lagi merasa kehilangan arah, atau kalau lo lagi ngerasa nggak secepat teman-teman lo yang kelihatan sudah punya segalanya. Lo nggak sendirian. Malahan, dalam banyak kasus, fase kebingungan ini justru jadi momen penting buat lo sadar akan banyak hal. Seringkali, perasaan yang lo anggap sebagai kegagalan itu justru menandakan bahwa lo lagi berkembang, sedang menyesuaikan diri dengan realitas yang jauh lebih rumit dari sekadar apa yang lo bayangkan waktu kecil. Lo butuh waktu untuk berhenti, ngeliat kembali, dan ngasih ruang buat diri sendiri ngerasa bingung dan nggak tahu. Jadi kenapa nggak ngebiarkan diri lo merasain semua itu? Sadar kalau lo nggak perlu jadi sempurna dan punya segala jawabannya sekarang juga. Ini fase yang semua orang jalanin, entah mereka ngomongin itu atau enggak. Kedua, lo harus bisa ninggalin kebiasaan bandingin diri lo sama orang lain. Ini gampang banget dibilang, tapi susah banget diterapin, terutama di zaman sekarang, ketika segala pencapaian bisa dipamerin dalam bentuk foto dan status di sosial media. Tapi kalau lo terus-menerus ngebandingin hidup lo sama yang lainnya, lo cuma akan makin merasa terbelakang. Orang-orang lain mungkin punya karier yang lebih stabil, hubungan yang kelihatan sempurna, atau hidup yang kelihatan lebih berarti. Tapi lo nggak pernah tahu apa yang ada di balik layar hidup mereka. Belum lagi, setiap orang punya timingnya masing-masing. Malah, yang lebih penting adalah fokus ke progres diri lo sendiri. Apa yang lo udah capai hari ini dibanding kemarin. Sekecil apapun itu progres. Jadi, kalau lo ngerasa jalan lo lambat, itu bukan berarti lo gagal. Itu berarti lo lagi nyusun langkah lo dengan hati-hati. Seringkali kita lupa buat ngehargai diri sendiri. Padahal setiap langkah yang kita ambil, meskipun kelihatannya kecil, itu punya nilai. Coba pikirin. Dulu, lo mungkin gak pernah nyangka bisa ngerasa secemas ini, tapi lo udah sampai di titik ini. Itu berarti lo punya ketahanan dan kekuatan yang belum tentu disadari. Kalau lo fokus sama progres, lo nggak akan terlalu terjebak dalam perasaan nggak cukup atau ketinggalan. Lo cukup, lo cukup tepat di posisi lo sekarang. Selanjutnya, lo perlu nge-breakdown tujuan hidup lo menjadi lebih kecil. Jangan buru-buru mikir jangka panjang atau hidup yang serba terencana. Biasanya, kita ngerasa cemas karena kita terlalu mikirin tuh apa yang harus dicapai dalam 5 atau 10 tahun ke depan. Padahal, lo nggak perlu punya seluruh peta hidup lo sekarang. Nggak semua langkah harus dilangkahin dengan sempurna dari awal. Gua ngerti, tujuan hidup lo mungkin kelihatan jauh banget atau bahkan nggak jelas. Jadi, mending bikin tujuan-tujuan kecil yang bisa lo capai dalam waktu dekat. Apa yang bisa lo capai dalam 1 bulan, 1 minggu, atau bahkan 1 hari. Coba mulai dengan hal-hal kecil yang lo bisa kontrol.
Bisa dimulai dari hal-hal sederhana, nambah skill baru, benerin pola tidur, atau ngerencanain waktu untuk ketemu teman-teman. Itu langkah-langkah kecil yang kalau digabung akan membentuk hasil besar. Karena itu, bukan soal seberapa besar tujuan lo, tapi seberapa konsisten lo bergerak maju, walaupun dalam langkah-langkah kecil. Salah satu hal paling penting dalam fase ini adalah nyari support system yang benar. Gak ada yang bisa ngadepin hidup sendirian, apalagi pas lagi berasa di persimpangan jalan. Teman, mentor, atau bahkan profesional bisa jadi sumber pencerahan yang sangat berarti. Jangan malu buat ngomongin apa yang lo rasain. Terkadang, cuma dengan berbicara, lo bisa ngerasain beban yang sedikit lebih ringan. Bertemu sama teman-teman atau mentor yang bisa lo percaya buat ngobrol, bisa ngasih perspektif baru yang mungkin gak lo pikirin sebelumnya. Kadang, kita terlalu fokus sama apa yang kita anggap sebagai masalah, padahal dari luar, orang lain bisa lihat hal itu sebagai kesempatan atau pelajaran berharga. Selain itu, kalau lo merasa terjebak dan kesulitan keluar dari perasaan ini, jangan ragu buat mencari bantuan profesional. Terapis atau konselor bisa membantu lo untuk ngasih pandangan yang lebih jelas dan strategi buat ngadepin perasaan lo. Yang terakhir dan mungkin yang paling penting, kasih ruang buat diri lo sendiri untuk salah dan belajar. Terkadang, kita terlalu keras sama diri sendiri karena merasa harus sempurna dalam menjalani hidup. Padahal, kesalahan dan kegagalan itu bagian dari perjalanan. Bahkan, kegagalan bisa jadi pelajaran paling berharga. Jangan buru-buru ngejudge diri lo. Kalau lo salah, itu bukan akhir dari segalanya. Itu kesempatan buat lo belajar, berkembang, dan jadi lebih kuat. Berhenti ngerasa kalau lo harus punya segalanya, atau semua jawaban hidup lo sekarang. Kasih ruang buat diri lo untuk ngerasain kegagalan dan ngebangun kembali. Ingat, hidup ini bukan soal lari tercepat, tapi soal jalanin perjalanan dengan bijak dan santai. Kalau lo bisa ngerima ketidaksempurnaan diri, lo bakal lebih siap ngadepin apa aja yang datang. Jadi intinya, kalau lo lagi ngerasain quarter life crisis, lo nggak sendirian dan lo nggak gagal. Lo lagi dalam proses tumbuh dan belajar. Fokus sama perjalanan lo, terima diri lo dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Dan ingat bahwa setiap langkah, sekecil apapun, itu bagian dari kemajuan. Waktu itu bukan musuh, itu partner yang kadang ngajarin kita untuk berhenti, mikir ulang, dan melangkah dengan lebih sadar. Kita udah sampai di bagian akhir. Jadi, kalau lo lagi merasa terjebak dalam quarter life crisis, lo nggak sendirian. Ingat, fase ini bukan tanda lo salah jalan. Sebaliknya, ini justru tanda bahwa lo lagi tumbuh, berkembang, dan sedang membentuk diri lo yang lebih kuat. Proses untuk menemukan siapa diri lo dan apa yang lo inginkan dalam hidup nggak selalu mulus dan kadang terasa seperti jalan yang nggak jelas. Tapi itu bagian dari perjalanan. Lo nggak perlu punya seluruh jawabannya sekarang. Yang penting, lo bergerak dan terus belajar. Fase ini adalah titik balik yang sering kali membawa kita ke arah yang lebih dalam. Jadi, daripada melawan kebingungannya, lebih baik kita belajar menerima dan memanfaatkannya sebagai peluang untuk refleksi. Lo nggak harus punya segalanya sekarang. Lo cuma perlu menghargai setiap langkah yang udah lo ambil, sekecil apapun itu. Nah, lo sendiri lagi ngerasa gini juga nggak? Apakah lo sedang ngerasain kebingungan tentang arah hidup, karier, atau hubungan? Atau mungkin ada momen di mana lo merasa kayak dunia ini nggak sesuai dengan yang lo bayangin? Ceritain di komen, biar kita bisa saling support. Nggak ada yang lebih baik dari mendengar pengalaman orang lain yang mungkin juga lagi melalui hal yang sama. Kita bisa saling bantu untuk melalui fase ini dengan lebih ringan. Karena pada akhirnya, kita semua sedang menuju perjalanan yang sama, mencari makna dan keseimbangan dalam hidup. Kalau lo merasa video ini berguna dan bisa ngasih insight buat lo, jangan lupa buat like, share, dan subscribe. Nyalain juga loncengnya biar lo nggak ketinggalan konten-konten self-growth lainnya. Di channel ini, kita bakal terus ngobrolin tentang bagaimana ngadepin tantangan hidup, mengelola emosi, dan tentunya tumbuh jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jadi, pastikan lo tetap bergabung dengan kita, dan semoga perjalanan lo jadi lebih ringan setiap harinya. Sekali lagi, ingat, krisis perempat hidup itu bukan tanda lo salah jalan, tapi justru tanda lo lagi bertumbuh. Tetap semangat, terus refleksi, dan jangan lupa untuk kasih ruang buat diri lo sendiri untuk berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya.